Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keragaman Usia, Nilai-nilai Pribadi dan Kinerja Bank. Adapun anggota dari kelompok kami sebagai berikut: Retno Pujiastuti NIM 63010190173, Aftiara Giri Anjani NIM 63010190174, Rosa Iftitahul Khalifah NIM 63010190175, dan Alif Kanardi Ambara NIM 63010190176. Pertama, perkenalan. Dibandingkan dengan atribut direktur lainnya, yaitu jenis kelamin dan etnis, usia merupakan dimensi keragaman utama. Ketika membuat profil seorang individu, usia adalah produksi dinamis dari pengalaman hidup individu. Mannheim 1949, dan mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan nilai-nilai pribadi selama hidup kita. Untuk menjelaskan masalah ini, di pasar negara berkembang di mana sektor perbankan tumbuh lebih cepat daripada rekan-rekan mereka di dunia maju. Kami memilih untuk menjelajahi Cina sebagai konteks keberagaman usia dewan. Sektor perbankan Cina telah melampaui zona euro untuk menjadi dunia terbesar berdasarkan ukuran. Dibandingkan dengan pasar negara maju, Dewan Direksi di Tiongkok memainkan peran penting melalui aktivitas pemberian nasihat dan pemantauannya di lingkungan dengan institusi yang lemah dan perlindungan investor yang lemah. Latar belakang institusi. Pada periode pertama reformasi tahun 1979 sampai 1994, sektor perbankan Cina telah mengalami restrukturisasi kelembagaan dan menciptakan sistem perbankan dua tingkat, termasuk People Bank of China atau bank sentral dan 4 bank komersil besar milik negara. Bank SOCB, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank of China, Bank of China, dan Agricultural Bank of China. Pada periode kedua reformasi, tahun 1994 sampai 2000, bank-bank Cina semakin dikomersialkan. Pada tahun 1995, otoritas Cina menggabungkan koperasi kredit perkotaan menjadi bank komersial kota. Pada tahun 2002, People's Bank of China mengeluarkan pedoman direksi independen dan pengawas eksternal Bank Umum Gabungan untuk menetapkan dan meningkatkan pengaturan direktur independen, misalnya pengalaman, keahlian, dan independensi. Lalu pada periode terakhir, yaitu tahun 2003 sampai sekarang, bank-bank Cina telah mengalami reformasi tata kelola yang mendalam. Pada tahun 2003, China Banking Regulator Commission atau CBRC, badan pengatur perbankan, dibentuk untuk mengambil tanggung jawab keseluruhan dalam merumuskan peraturan dan regulasi, mengawasi sektor perbankan, dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Dewan telah ditetapkan sebagai kunci dalam reformasi tata kelola bank di Cina. Selanjutnya, berdasarkan penelitian terdahulu dari Berger et al. Tahun 2009, Dong et al. 2014, Jiang et al. 2013, Lin dan Zhang 2009, tentang tata kelola perusahaan di bank-bank Cina, terutama berfokus pada struktur kepemilikan. Lalu di Liang DKK tahun 2013 menemukan bahwa rapat dewan dan independensi berhubungan positif dengan kinerja, sedangkan ukuran dewan berpengaruh negatif. Lalu dari Qian DKK tahun 2015 menemukan bahwa bank dengan direktur yang lebih terhubung secara politik menunjukkan perilaku kehati-hatian yang lebih rendah. Sejauh ini tidak ada penelitian yang menyelidiki keberagaman dewan di bank-bank Cina.
Selanjutnya ada perspektif teoritis tentang keragaman dewan. Yang pertama ada teori keagenan. Berdasarkan teori keagenan, dewan direksi merupakan mekanisme internal yang penting untuk mengurangi konflik antar pemegang saham dan manajer. Fama dan Jensen tahun 1983. Yang kedua ada teori ketergantungan sumber daya. Weaver dan Salancik 1978. Perusahaan bergantung pada lingkungan eksternal mereka untuk bertahan hidup. Kunci mengurangi ketergantungan adalah membangun hubungan dengan entitas eksternal dan memperoleh sumber daya. Dalam proses ini, dewan perusahaan menempati peran penting, yaitu sebagai penyedia nasihat dan nasihat, legitimasi, dan saluran komunikasi. Yang ketiga ada teori modal manusia. Direktur dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang berbeda memberikan modal manusia unik mereka sendiri ke ruang rapat yang menguntungkan hasil perusahaan. Baker 1964, Terjesen et al. 2009. Lalu yang keempat ada teori psikologi sosial. Menurut teori psikologi sosial, ketika menyangkut dewan, perspektif dan kemampuan kognitif yang berbeda di dewan dapat menghasilkan konflik di antara kelompok direktur yang berbeda. Byrne 1971, Williams dan O'Reilly 1996. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang pertama adalah mengenai keragaman dewan di sektor perbankan. Peran direktur bank sangat penting karena pemangku kepentingan lainnya tidak dapat menerapkan tata kelola yang efektif. Berdasarkan Levin pada tahun 2004, misalnya, bank yang mengandalkan deposan untuk pendanaan. Direksi di bank harus menyelaraskan manajer tidak hanya dengan kepentingan pemegang saham, tetapi juga dengan kepentingan deposan. Selain itu, dengan memegang posisi yang unik dalam perekonomian, kegagalan suatu bank akan menimbulkan efek limpahan atau spillover effect pada lembaga keuangan lainnya. Direktur bank tunduk pada pengawasan lebih dan juga harus bertanggung jawab kepada regulator. Sedangkan nomor 2 adalah keragaman usia dewan, profitabilitas bank, dan risiko. Di satu sisi, keragaman usia dapat meningkatkan pengalaman sumber daya, pengetahuan, dan jaringan dewan, yang pada gilirannya meningkatkan profitabilitas bank. Di sisi lain, keragaman usia dapat menyebabkan konflik kognitif dan kohesi kelompok yang lebih rendah, yang membahayakan profitabilitas bank. Mengenai hubungan antara usia dan risiko, manajer muda ditemukan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk membuat keputusan beresiko berdasarkan Cheng et al. Pada tahun 2010. Sedangkan manajer yang lebih tua lebih menyukai resiko yang lebih rendah karena ancaman terhadap keamanan finansial dan dikaitkan dengan leverage keuangan yang lebih rendah, pengeluaran modal yang lebih rendah, dan kepemilikan kas yang lebih tinggi. Selanjutnya, nomor 3 mengenai keragaman nilai dewan, profitabilitas bank, dan risiko. Selama rentang hidup, penuaan melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai-nilai pribadi, seperti perilaku mengambil resiko, pengambilan keputusan, dan sikap. Usia manajer yang lebih muda tampak lebih kreatif dengan selera resiko yang lebih besar dan ditemukan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menantang sistem peraturan perusahaan yang ada. Berdasarkan Bentel dan kawan-kawan pada tahun 1989. Manajer yang lebih tua cenderung lebih berhati-hati dan konservatif berdasarkan Bentel dan Jackson pada tahun 1989 dan lebih mampu dalam berurusan dengan lembaga eksternal seperti regulator dan otoritas. Dalam banyak kasus, perbedaan nilai dapat menimbulkan perselisihan dan konflik yang pada gilirannya dapat merugikan kinerja bank baik dalam profitabilitas maupun risiko.
Namun, mengingat kompleksitas dalam tugas bank yang mendiskusikan dan memperdebatkan perspektif dan pendekatan yang bersaing dapat menjadi penting bagi kelompok untuk mengidentifikasi strategi yang tepat dan untuk meningkatkan akurasi penilaian situasi. Berdasarkan Chen et al. Pada tahun 1999. Data dan metodologi. Berdasarkan data dan pemilihan sampel, dalam penelitian ini membangun sampel 97 bank Cina selama periode 2009 sampai 2013. Fokus penelitian ini adalah pada bank umum, bank koperasi, dan bank tabungan. Nah, fokus pada bank yang mengungkapkan karakteristik demografis direksi, terutama usia dalam laporan tahunan mereka. Selanjutnya, spesifikasi modal dan statistik deskriptif. Pertama, keragaman usia dewan. Untuk menguji dampak keragaman usia dewan pada kinerja bank, penelitian menggunakan model 1 diestimasi dengan estimator efek tetap yang diberdasarkan menggunakan uji Hausman. Koefisien bunga kunci menangkap dampak keragaman usia dewan pada kinerja bank adalah efek spesifik individu yang bervariasi antar bank dan merupakan efek tetap tahun. Sampel menunjukkan bahwa sebagian besar direktur di bank-bank Cina berusia antara 35 hingga 70 tahun. Usia termuda 29 tahun, sedangkan usia tertua adalah 83 tahun. Mayoritas direktur di Dewan Cina tampaknya berusia 40 tahun sebesar 39% dan 50-an sebesar 39%. Vektor variabel kontrol yang mencakup 4 kategori dibagi menjadi 4. Yang pertama, variabel pada karakteristik dewan termasuk logaritma natural dari ukuran dewan atau ukuran dewan yang ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank berdasarkan penelitian Adam dan Mehran pada tahun 2012. Yang kedua, variabel kepemilikan mengontrol baik jenis maupun tingkat struktur kepemilikan berdasarkan penelitian Liang et al. Pada tahun 2013, mencantumkan proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar jika pemegang saham terbesar adalah pemerintah atau badan usaha milik negara, investor asing yang di luar negeri, atau investor swasta atau pribadi. Yang ketiga, beberapa variabel tambahan untuk menangkap karakteristik spesifik bank. Ukuran bank diukur dengan logaritma natural dari total aset. Rasio modal diukur sebagai total ekuitas terhadap total aset, mencerminkan kapitalisasi bank. Juga menghitung rasio pinjaman sebagai total pinjaman terhadap total aset yang terkait dengan kredit bank. Keempat, terakhir, untuk memperhitungkan potensi efek regional pada kinerja bank mengikuti penelitian sebelumnya, Ferry pada tahun 2009 dan menggunakan logaritma natural PDB per kapita untuk kota atau PDB kota di mana kantor pusat bank berada. Selanjutnya, kedua, keragaman nilai dewan. Nilai-nilai direktur tidak dapat diamati secara langsung, tetapi bisa diasumsikan dibingkai oleh usia mereka. Untuk mengetahui dampak keragaman nilai terhadap kinerja bank, terdapat 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, dalam penelitian ini mengekstrak 17 indikator nilai yang terkait dengan pekerjaan dan bisnis dari China Value Survey pada tahun 2012, yaitu risiko, pekerjaan, kebahagiaan, kehati-hatian, kekayaan, kesuksesan, ketelitian, tekanan, keluar, aktif, kreativitas, membantu orang lain, menemukan kesalahan, pendiam, kepuasan hidup, kelambanan, dan ketegangan. Selanjutnya, langkah kedua, menerapkan model logit untuk memprediksi parameter dari setiap spesifikasi nilai berdasarkan World Value Survey pada Cina tahun 2012. Penelitian mengikuti literatur ekonomi dan psikologi sebelumnya tentang nilai dan sikap individu. Misalnya pada Clark and Oswald pada tahun 1994
dan menyertakan kunci demografi dan sosial variabel ekonomi yang diambil dari informasi latar belakang yang diberikan dalam survei, termasuk usia, gender, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Langkah ketiga, memasukkan informasi direktur bank dalam sampel termasuk usia, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin ke dalam model 2 dengan parameter perkiraan pada langkah kedua untuk memprediksi 6 indikator nilai seperti resiko, kehati-hatian, kekayaan, kesuksesan, kreativitas, dan kelambanan. Langkah 4, menguji dampak keragaman nilai ini terhadap kinerja bank, mencakup 6 keragaman nilai yang dihitung dengan koefisien variasi masing-masing indikator nilai. Selanjutnya, hasil empiris. Yang pertama, apakah keragaman usia mempengaruhi kinerja bank? 1. Tabel 2 menunjukkan hasil model 1 dengan profitabilitas bank dan risiko bank konsisten dengan H1B. Keragaman usia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas bank. Hasilnya sejalan dengan argumen berdasarkan teori psikologi sosial bahwa keragaman usia mengurangi kohesi di ruang rapat dan menyebabkan hambatan seperti komunikasi yang sulit dan menghasilkan konflik. Ballot et al. 1999, Westphal dan Bettner 2005, Williams dan O'Reilly 1996. Yang kedua, dalam hal risiko, kami tidak menemukan hubungan yang signifikan antara keragaman usia dan risiko bank. Sehubungan dengan karakteristik dewan lainnya, dualitas memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan ROA atau signifikan pada tingkat 10% dan dampak positif yang kuat pada rasio NPL yang menunjukkan bahwa bank dengan posisi dualitas CEO berkinerja lebih buruk. Yang ketiga, dalam hal independensi dewan, koefisien direktur independen signifikan positif pada profitabilitas bank dan negatif pada risiko kredit bank, yang konsisten dengan penelitian sebelumnya. Garcia Mega et al. 2015, Liang et al. 2013. Hubungan ini menunjukkan bahwa direktur independen bermanfaat bagi bank-bank Cina. Untuk karakteristik bank lainnya, pribadi kepemilikan merugikan kinerja bank yang diukur dengan ROA. Sementara lebih besar ukuran bank melemahkan kinerja bank dengan menurun ROE dan menambah kredit bermasalah. Kami juga menemukan bahwa bank rasio modal berhubungan negatif dengan ROE dan berhubungan positif dengan Z-score. Baik pada tingkat signifikan, si 1% menunjukkan bahwa bank dengan tingkat kapitalisasi yang lebih tinggi memiliki risiko insolvensi yang lebih rendah. Selanjutnya yang kedua, usia dan nilai. Generasi dibagi dua kelompok utama yang sesuai dengan peristiwa sosial dan politik tertentu pada usia 18 tahun. Yang pertama, generasi MAO, lahir pada tahun 1931 sampai 1958, dan yang kedua generasi Deng, lahir tahun 1959 sampai 1990. Yang pertama, tabel 4 menunjukkan parameter prediksi nilai yang berbeda 6 indikator nilai, yaitu risiko, kehati-hatian, kekayaan, kesuksesan, kreativitas, kelambanan. Secara signifikan dipengaruhi oleh usia. Nilai-nilai direksi tentang risiko, kehati-hatian, dan kekayaan sangat bervariasi antar generasi. Dibandingkan dengan direktur dari generasi MAO awal, direktur dari generasi Deng akhir lebih kreatif, memiliki selera risiko yang lebih besar, lebih menghargai kekayaan dan mengajar maksimalisasi keuntungan yang konsisten dengan proposisi sebelumnya. Oleh Huang et al. 2015 dan Sun dan Wang 2010. Dalam hal etika kerja, direktur muda yang lahir pada generasi akhir Deng di Cina menikmati perasaan sukses dan mendambakan pengakuan prestasi. Selanjutnya, yang ketiga, mengapa keragaman usia mempengaruhi kinerja bank?
Yang pertama, mirip dengan keragaman usia, hasil yang disajikan pada tabel 5 menunjukkan bahwa koefisien pandangan direksi yang beragam tentang risiko kehati-hatian kekayaan memberikan dampak negatif pada profitabilitas bank, sedangkan variasi nilai direksi pada kreativitas dan kelambanan tidak mempengaruhi profitabilitas bank. Selain itu, koefisien beragam nilai direktur pada kesuksesan mempengaruhi ROE negatif pada tingkat 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa keragaman nilai dapat memicu konflik intragrup dalam angkatan kerja dan menyebabkan dampak negatif pada kinerja. Selanjutnya yang kedua, menggabungkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 3, 4, dan 5. Pengaruh keragaman nilai memiliki tanda yang sama dengan keragaman usia terhadap profitabilitas bank. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa keberagaman usia dapat mempengaruhi profitabilitas bank secara negatif melalui nilai-nilai yang beragam. Sehubungan dengan risiko bank, tabel 5 mengilustrasikan bahwa nilai-nilai direksi yang beragam gagal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Z-score atau rasio NPL, menunjukkan bahwa variabilitas pandangan direksi tidak berhubungan dengan risiko bank. Kekokohan 1. Potensi masalah endogenitas. Perhatian utama untuk analisis efek dewan pada kinerja perusahaan adalah endogenitas. Di satu sisi, keragaman usia dewan menghasilkan konflik di antara direksi dan merugikan kinerja bank. Di sisi lain, bank yang berkinerja buruk dapat menunjuk direksi yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, yang dapat mengubah keragaman usia dewan. Kami sebagian mengatasi masalah kausalitas terbalik ini dengan menggunakan karakteristik papan tertinggal 1 tahun dalam analisis kami sebelumnya. Pada bagian ini, menggunakan pendekatan variabel instrumental, efek tetap menggunakan metode Leibel yang mencakup variabel instrumental, internal, dan eksternal. Variabel instrumental eksternal adalah nilai median keragaman usia dewan untuk bank dalam kuartil ukuran yang sama, atau ukuran keragaman usia 17, dan keragaman umur penduduk lokal di tingkat provinsi, yaitu provinsi keragaman usia. Alasan ekonomi untuk menggunakan keragaman usia populasi lokal adalah bahwa direktur biasanya berasal dari wilayah geografis lokal perusahaan, dan keragaman usia populasi lokal yang lebih besar memberikan kelompok usia yang lebih besar dan lebih beragam kepada direktur sumber. Selanjutnya, pada tabel 6 menyajikan hasil estimasi model Fayette effect dengan menggunakan pendekatan variabel instrumental, statistik LR dan statistik Hansen-G. Keduanya menunjukkan bahwa instrumen eksternal kami memenuhi kriteria relevansi dan validitas di semua spesifikasi. Dalam dua spesifikasi pertama profitabilitas bank, koefisien keragaman usia dewan adalah negatif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa hasil utama kami dalam model kuat. Yang kedua, dalam penelitian, pemegang saham dapat meminta perubahan dewan, mengganti direktur yang lebih muda dengan yang lebih tua, dapat mengubah mendistribusikan usia di dewan dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja bank. Dengan demikian, kinerja bank sebelumnya dapat mempengaruhi motivasi dewan untuk merekrut direktur baru. Yang ketiga, pada tabel yang ketujuh, kita masih menemukan efek negatif yang signifikan pada tingkat 5% dari keragaman usia dewan pada profitabilitas bank. Oleh karena itu, hasil utama dalam model kuat dan tidak didorong oleh endogenitas. Selanjutnya, yang nomor 2, tes ketahanan tambahan. Ketika memeriksa hubungan antara keragaman usia dan kinerja bank dalam model, kami menggunakan log standar deviasi usia dewan atau LNSD dan indeks Blau untuk keragaman usia dewan atau Blau sebagai ukuran alternatif keragaman usia kami. Menemukan hubungan negatif yang konsisten antara keragaman usia dan profitabilitas bank.
Selanjutnya, melakukan pendekatan alternatif untuk memprediksi nilai-nilai direksi Cina. Dengan demikian, kami menghitung nilai direktur asing berdasarkan survei Cina dan survei negara mereka sendiri dengan bobot yang sama sebagai pemeriksaan ketahanan. Hasilnya mirip dengan temuan pada tabel 4. Kami juga menemukan hubungan negatif antara keragaman nilai direksi pada risiko, kehati-hatian, kekayaan, dan kesuksesan di satu sisi dan profitabilitas bank di sisi lain. Kami juga menemukan bahwa pandangan direktur yang beragam sehubungan dengan kelambanan memiliki efek negatif pada ROA. Hasil mengkonfirmasi hasil dari analisis kami sebelumnya bahwa keragaman nilai direksi memiliki dampak negatif pada profitabilitas bank. Kesimpulan yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman usia di bank-bank Cina memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap profitabilitas bank. Yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa keragaman usia tidak bermanfaat bagi bank-bank Cina. Artinya, dewan direksi yang beragam usia lebih mungkin mengalami hambatan komunikasi dan menimbulkan gesekan dan konflik antar pribadi di ruang dewan. Pada akhirnya dapat membahayakan kinerja bank. Yang ketiga, mengingat transisi besar di Cina selama beberapa dekade terakhir, sutradara yang tumbuh di era Mao dan Deng mengalami peristiwa sejarah dan fenomena budaya yang berbeda, yang pada gilirannya mempengaruhi perumusan nilai dan kemampuan kognitif mereka. Yang keempat, penelitian menemukan bahwa heterogenitas pada pandangan direksi sehubungan dengan risiko, kehati-hatian, dan kekayaan berdampak negatif terhadap profitabilitas bank. Dengan kata lain, mereka cenderung memperlambat proses pengambilan keputusan di ruang rapat dan menciptakan lebih banyak konflik yang mengarah pada kinerja bank yang lebih buruk. Poin yang kelima, dengan demikian disimpulkan bahwa keberhasilan akhir dewan tidak hanya bergantung pada sumber daya direktur, tetapi juga interaksi di antara mereka. Yang keenam, secara khusus menunjukkan bahwa dalam sistem tata kelola perusahaan yang lemah saat ini di Cina, dewan yang beragam usia tidak bermanfaat bagi bank. Bank dengan tata kelola yang lemah hanya mempertimbangkan untuk menambahkan direktur dengan usia yang sama ke dalam dewan mereka untuk menurunkan kesenjangan generasi. Yang ketujuh, untuk negara-negara ini, direktur dari generasi yang berbeda lebih mungkin untuk memegang nilai-nilai yang heterogen, karena perubahan budaya merupakan bahan dari pembangunan ekonomi. Untuk memperjuangkan keunggulan, dewan harus menghargai nilai-nilai pribadi yang beragam di antara para direktur, belajar mengelola perbedaan nilai, dan memanfaatkan manfaat nilai-nilai pribadi direktur yang berbeda untuk meningkatkan efektivitas dewan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan dan penjelasan dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.